Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmai Febrianti dengan NIM 12220800092 dari kelas 5B Pendidikan Kimia tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian proposal saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Biosorben Ekstra Kulit Manggis untuk Mitigasi Pencemaran Timbal atau PB pada air limbah industri untuk mengembangkan literasi lingkungan mahasiswa. Di mana di sini ada daftar isi atau yang akan saya bahas pada penjelasan kali ini, yaitu ada kata pengantar, ada pendahuluan, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada daftar manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka berpikir, hasil-hasil penelitian yang relevan, kemudian ringkasan kajian pustaka, ada metode penelitian, ada agenda penelitian, ada daftar pustaka, dan ada juga lampiran. Lanjut saja. Untuk yang pertama itu ada pendahuluan di mana di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama itu pentingnya pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam pendidikan lingkungan. PJBL ini merupakan pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa. Dengan melibatkan mereka dalam proyek nyata, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Lalu yang kedua, di sini ada isu pencemaran timbal pada air limbah industri. Pencemaran oleh logam berat, khususnya timbal, menjadi masalah serius bagi banyak negara. Air limbah yang mengandung timbal dapat merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan manusia, terutama sistem saraf anak-anak. Kemudian ada juga manfaat kulit manggis sebagai biosorben, di mana kulit manggis ini mengandung senyawa bioaktif yang memiliki kemampuan untuk mengikat logam berat. Sebagai biosorben alami, ia dapat mengurangi kadar timbal dalam air limbah secara signifikan menawarkan solusi ramah lingkungan. Kemudian adapun aplikasi praktis dan hasil pembelajaran untuk mahasiswa, di mana melalui PJBL ini mahasiswa dapat merancang eksperimen untuk menguji efektivitas kulit manggis dalam mengurangi timbal. Mereka belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses absorpsi, meningkatkan keterampilan praktis mereka. Kemudian yang terakhir ini ada penekanan pada keberlanjutan dan prinsip ekonomi sirkular. Proyek ini mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan limbah. Memanfaatkan kulit manggis yang dianggap sebagai limbah ini menjadi solusi yang bermanfaat, mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintesis. Selanjutnya, di sini juga ada rumusan masalah di mana yang pertama itu ada efektivitas ekstra kulit manggis. Eh, Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif ekstra kulit manggis berfungsi sebagai sorben untuk mengurangi kadar timbal PB dalam air limbah industri. Ini terkait dengan potensi solusi alami dalam mengatasi masalah pencemaran. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi, di mana identifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses absorpsi timbal oleh ekstra kulit manggis. Ini termasuk pH, suhu, waktu kontak, dan konsentrasi awal timbal dalam air limbah. Kemudian ada penerapan PJBL, di mana menganalisis bagaimana pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dapat digunakan untuk meningkatkan literasi lingkungan mahasiswa. Ini penting untuk memahami pengelolaan limbah dan pencemaran timbal secara lebih mendalam. Kemudian ada solusi berkelanjutan, ini menilai potensi penggunaan ekstra kulit manggis sebagai solusi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan ekonomis untuk menangani pencemaran timbal dalam air limbah industri. Ini mencakup analisis biaya dan manfaat. Kemudian yang kelima ada tantangan dan peluang. Eksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan teknologi biosorben berbasis kulit manggis ini akan mencakup aspek teknis, regulasi, dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini. Di sini juga ada tujuan penelitian, di mana yang pertama ini menilai efektivitas ekstra kulit manggis. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai seberapa efektif ekstra kulit manggis dapat berfungsi sebagai biosorben dalam mengurangi kadar timbal PB yang terdapat dalam air limbah industri.
Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor efisien proses absorpsi. Nah, selain menilai efektivitasnya juga, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi efisien, seperti pH, suhu, waktu kontak, yang semua akan dianalisis untuk memahami bagaimana mereka mempengaruhi hasil. Kemudian di sini yang ketiga ada meningkatkan literasi lingkungan mahasiswa. Nah, ini adalah tujuan penting dari penelitian ini. Adalah yaitu untuk meningkatkan literasi lingkungan di kalangan mahasiswa. Yang keempat ada evaluasi potensial solusi berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi potensi penggunaan ekstra kulit manggis sebagai solusi yang berkelanjutan dan ekonomis dalam pengelolaan limbah industri yang mengandung timah. Yang terakhir, ada identifikasi tantangan dan peluang. Nah, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan biosorbent ekstra kulit manggis pada industri pengolahan air limbah. Manfaatnya juga di sini ada manfaat secara teoritis di mana penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penerapan pembelajaran berbasis proyek sebagai metode inovatif. Ini akan berkontribusi dalam bidang kimia lingkungan dengan mengeksplorasi potensi biosorben alami seperti ekstra kulit manggis untuk mitigasi pencemaran timbal pada air limbah industri. Ada juga kontribusi ilmiah di mana ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan lingkungan dengan menyediakan model pengelolaan berbasis sumber daya lokal yang ramah lingkungan, efisien dan berkelanjutan. Ada juga manfaat praktisnya, di mana melalui penerapan pembelajaran berbasis proyek, mahasiswa akan meningkatkan literasi lingkungan mereka. Penelitian ini tidak hanya melibatkan pengamatan isu nyata, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam mengelola limbah menggunakan teknologi biosorber. Juga ada kesadaran lingkungan. Nah, ini tuh dirancang untuk membentuk kesadaran kritis mahasiswa terhadap peran mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ada beberapa definisi operasional pada penelitian ini, di mana untuk pengertian dari biosorben adalah bahan alami yang digunakan untuk menyerap logam berat dari air limbah berasal dari sumber alami seperti tanaman dan mikroorganisme. Keunggulannya termasuk ramah lingkungan, mudah diperoleh, dan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode konvensional. Kemudian yang kedua ada keunggulan kulit manggis sebagai biosorben. Nah, kulit manggis ini memiliki senyawa bioaktif seperti xanthones dan flavonoid yang efektif mengikat logam berat seperti timbal. Selain itu, kulit manggis adalah bahan yang murah dan ramah lingkungan. Kemudian ada dampak pencemarannya timbal, di mana timbal adalah logam berat yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dapat meracuni sistem syaraf, ginjal, dan sistem kardiovaskular. Pencemaran ini terutama terjadi di industri pengecatan dan pembuatan baterai. Kemudian ada metode pengelolaan limbah timbal. Metode konvensional untuk mengurangi kadar timbal seperti pengendapan dan filtrasi sering kali mahal dan dapat menimbulkan dampak lingkungan negatif. Nah, biosorben alami ini menjadi alternatif yang lebih efisien. Kemudian ada manfaat pembelajaran berbasis proyek. Nah, PJBL ini mendorong mahasiswa untuk belajar melalui proyek kolaboratif yang menyelesaikan masalah nyata. Adapun kerangka berpikir dari mengatasi pencemaran timbal dengan pendekatan ramah lingkungan, yaitu ada pencemaran timbal pada air limbah, ada dampak kesehatan dari pencemaran timbal, ada peran biosorben dalam pengelolaan limbah, kelebihan kulit manggis sebagai biosorben, pembelajaran berbasis proyek, meningkatkan literasi lingkungan mahasiswa, dan proses implementasi PJBL. Nah, efektivitas biosorben alami berbasis ekstrakulit manggis dalam mengurangi kadar timbal ini menunjukkan bahwa biosorben dari kulit manggis mampu menurunkan kadar timbal dalam air limbah industri hingga lebih dari 85%, menjadikannya solusi yang sangat efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Kemudian senyawa bioaktif dalam biosorben ini yaitu ada xanthones, flavonoid, tanin, dan
polifenol. Nah, kulit manggis ini mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki sifat kimiawi unggul untuk mengadsorpsi ion logam berat melalui mekanisme interaksi yang kompleks. Nah, mekanisme absorpsi ini, proses absorpsi terjadi melalui pembentukan ikatan kompleks antara senyawa aktif dalam kulit manggis dan ion timbal, kemudian memaksimalkan kapasitas pemikat pada konsentrasi tinggi. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas seperti pH, waktu kontak, konsentrasi biosorben, dan konsentrasi timbal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pH optimal untuk adsorpsi berada pada kisaran 5 hingga 7 dengan waktu kontak ideal antara biosorben dan larutan tercemar sekitar 60 hingga 90 menit. Keunggulan biosorben ini yaitu ramah lingkungan dan ekonomis. Nah, kulit manggis sebagai biosorben ini tidak hanya mengurangi limbah organik, tetapi juga memberikan solusi yang ekonomis dan tidak menghasilkan produk samping yang berbahaya. Potensi peningkatan efektivitas melalui aktivasi fisik atau kimia ini adalah modifikasi bahan dengan aktivasi yang dapat meningkatkan kapasitas absorpsi hingga 2 kali lipat, memperbesar pori-pori permukaan kulit manggis untuk meningkatkan interaksi dengan ion. Kemudian penerapan PJBL ini juga memungkinkan mahasiswa terlibat dalam eksperimen praktis, meningkatkan pemahaman mereka tentang absorpsi serta pentingnya teknologi ramah lingkungan dan dalam mitigasi pencemaran. Nah, penelitian ini juga tidak hanya berkontribusi pada teknologi pengolahan limbah, tetapi juga meningkatkan literasi lingkungan dan keterampilan praktis mahasiswa dalam analisis data dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Dampak positifnya yaitu dengan memanfaatkan limbah organik sebagai biosorben ini, penelitian ini mendukung upaya keberlanjutan dan pengembangan teknologi hijau yang lebih terjangkau dan efektif. Di sini juga ada ringkasan kajian pustaka di mana penggunaan biosorben dalam pengolahan limbah, keunggulan kulit manggis sebagai biosorben, mitigasi pencemaran timbal, penerapan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, dan manfaat PJBL dalam pendidikan lingkungan. Nah, di sini juga ada metodologi penelitian, di mana desain penelitiannya itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui eksperimen laboratorium untuk menguji efektivitas biosorben kulit manggis. Metode ini adalah one shot case study yang melibatkan pemberian perlakuan kepada subjek dan kemudian mengamati hasilnya. Subjek penelitian ini adalah populasi penelitian seluruh mahasiswa pendidikan kimia tahun 2022 berjumlah 102 orang dan sampel yang diambil itu 15% dari populasi, yakni 16 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Kemudian di sini ada prosedur penelitian meliputi perancangan proyek, pelaksanaan proyek, persiapan material, pembuatan biosorben, aplikasi biosorben, pengumpulan data, analisis data, dan evaluasi serta refleksi, serta langkah-langkah bertujuan untuk menguji dan mengukur efektivitas biosorben dalam mengurangi kadar PB di limbah industri. Di sini ada instrumen penelitiannya, di mana bisa dilihat pada tabel ada lembar observasi, ada lembar kerja berbasis proyek, lembar penelitian kinerja mahasiswa, hasil laporan praktikum, dan juga ada bagaimana teknik pengumpulan datanya dan data yang diperolehnya serta sumber datanya. Di sini ada teknik analisis data di mana ada instrumennya, teknik pengumpulan datanya, data yang diperoleh, dan juga sumber datanya. Ada juga tahapan waktu pelaksanaan penelitian di mana untuk minggu pertama dan kedua ini adalah untuk perancangan proyek. Kemudian minggu ketiga dan keenam sampai keenam ini pelaksanaan proyek serta minggu ketujuh dan kedelapan
Ini adalah pengumpulan data. Kemudian minggu ke-9 dan sampai 10 analisis data dan minggu ke-11 dan 12 yaitu penyusunan laporan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan penjelasan yang saya berikan. Eh, Apabila ada kesalahan-kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.